وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية ثم إنه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومعنى كونهم نهم ومعنى كونهم أولياء للمؤمنين أولياء أولياء للمؤمنين أن الملائكة أن للملائكة أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بإلهام أن من الملائكة تأثيرات أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية بالإلهامات والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية كما أن للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخليل الأباطيل إليها. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsiran ayat bahwa summa innahu ta'ala akhbaru 'anil malaika, kemudian Allah menceritakan tentang malaikat, di mana malaikat berkata kepada orang mukmin, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Malaikat berkata, kami adalah para penolongmu di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Makna malaikat menjadi penolong orang mukmin artinya bahwa malaikat mempunyai taksirat. Ya, malaikat mempunyai pengaruh. Kemana? Ke dalam ruh basyariyah. Dengan mengilhami berbagai ilhamat. Ya. Apakah bi amrin wa nahyin wa targhibin wa tarhibin. Ya. Wal mukasyafat. Dan ketersingkapan sesuatu. Dia melakukan sesuatu atau melihat sesuatu, ya, mendengar sesuatu, kemudian Allah bukakan. Ya, maknanya luas sekali. Ya, maka itu juga ilham malaikat, mukasyafat al-yaqiniyah, disingkapkan hal-hal yang diyakini. Ya, karena sesuatu yang diyakini itu adalah sesuatu yang tidak nampak. Ya, karena kalau yang dilihat mungkin itu bagian daripada musallamat. Ya, dia tengok, oh itu memang sudah ada, memang sudah. Tetapi hal-hal yang gaib, nah itu adalah perlu yakin. Nah, orang yang yakin hanyalah mukasyafah. Ya, mukasyafah. Maka ada yakin, itu ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada hakul yakin. Nah, itu adalah ilham. Dan maqamat hakikiyah. Ya, maqamat hakikiyah adalah satu kedudukan seseorang di sisi Allah, maka dia diilhami oleh malaikat tentang maqam yang betul-betul hakiki, sehingga dia sendiri tahu ya betapa dekatnya Allah, betapa marahnya Allah kepada dia, betapa ya Allah menghendakinya seperti ini, seperti itu. Ya, maka itu adalah ilhamat. Kita mungkin tidak peduli apa yang kita lakukan. Kita tak pikir apakah kita ikhlas, apakah kita tidak terpengaruh dengan keadaan. Kita pergi saja. Tapi mereka selalu nahnu awliyaukum. Malaikat sebagai penolong mereka. Ya, jika pergi di sana akan membuat dia terganggu keikhlasannya, terganggu kekhusyuannya, terganggu, maka ya malaikat memeliharanya seperti yang tadi dikatakan, memeliharanya
Yang menjaganya seperti malaikat menguntit seorang lelaki yang pergi kepada saudaranya, ya. Malaikat menjaganya, memeliharanya, mengawasinya, mengontrolnya. Untuk betul-betul niatnya itu terpelihara, terjaga sampai tujuan. Ya, rupanya karena dia ada cinta yang murni karena Allah. Itulah ilham malaika. Jadi bukan hanya berupa bisikan, berupa pemeliharaan, berupa menghindari dari kesedihan, ketakutan. Bahkan ditambah lagi di sini mukasyafat al-yaqiniyah wal maqamat al-haqiqiyah. Ya, semuanya adalah ilham. Sebagaimana juga syaitan memiliki taksirat pada ruh manusia dengan ilqa'il wasawis. Ya, dengan mencampakkan mencampakkan was-was, bisikan ke dalam ruhnya dan mengkhayalkan sesuatu yang batil ke dalam arwahnya itu. Ya. Ditumbuh-tumbuhkan sesuatu yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak ada. Ya. Bisa jadi orang dalam perjalanan tiba-tiba dia ingin punya karomah, ingin aneh sendiri, ingin apalah. Itu adalah takhyilul abatil. Ya. Terutama dalam kitab ini adalah penulisnya Sidi Abdul Qadir Isa. Beliau adalah seorang mursyid Syaziliyah, di mana salah satu manhaj utama dari Syaziliyah itu, ya, seorang salik di dalam thariqah Syaziliyah itu disuruhnya membuang dalam pikirannya keinginannya kepada kasyaf, keinginannya kepada futuh, keinginannya itu, ya, salah satu prinsip utama. Karena Al-Imam Asy-Syazili dulu ketika datang, ya, menemui Syekh gurunya Sidi Abdus Salam, dia datangnya untuk mengatakan uridul futuh, katanya. Maka disuruh mandi, disuruh mandi karena dia ingin futuh. Maka kata Sidi Abdul Salam, kalau engkau ingin futuh, ya, maka silahkanlah, tinggalkan aku. Ya. Jika engkau ingin Allah, maka, ya. Nah itu keinginan untuk futuh itu belum tentu bisikan dari malaikat, itu waswis. Ya. Ya, tetapi ketika ingin Allah, ya, maka dia akan mendapatkan ilhamat malaikah yang tadi qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Naam. Wabil jumlah فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات، فهم يقولون كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا فهي تكون باقية في الآخرة، فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال، بل كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقى، وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة، وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس والقطرة بالنسبة إلى البحر، والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة بينها وبين الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات، فإذا زالت العلائق الجسمانية والتدبيرات البدنية فقد زال الغطاء والوطاء، فيتصل الأثر بالمؤثر والقطرة بالبحر والشعلة بالشمس، فهذا هو المراد من قوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nah, secara umum maka malaikat menjadi aulia bagi ruh yang thayyib, yang tahir, bagi ruh-ruh yang baik, yang suci. Ya, itu adalah hasilun terjadi min jihatin katsira, banyak. Ya, banyak
jihad, banyak jalannya. Yang maklum, jalan itu maklum bagi arbabil mukasyafa wal musyahadat. Orang-orang yang disingkapkan Allah dan orang-orang yang telah dibuka persaksiannya itu. Mereka berkata, sebagaimana wilayah itu terjadi, artinya penolongan, penanganan, pengendalian malaikat itu terjadi di dunia, maka itu kekal juga tetap terjadi di akhirat. Mana? Karena apa? Karena alaiq fa inna tilkal alaiq zatiyah lazimah ya ghairu qabilah lizawal. Karena hubungan wilayah itu bersifatnya zatiyah. Ya, sifatnya kekal sejati. Yang terus-menerus ya ghairu qabilati lil jawal, tidak dapat hilang. Bahkan yang terjadi adalah setelah kematian tasiru aqwa wa abqa, lebih kuat dan lebih kekal. Ya, kenapa? Karena jauhar nafs min jinsil malaikat. Karena ruh itu adalah sama jenisnya dengan malaikat. Ya, apalagi ketika di akhirat kehidupan ruh lebih dominan, maka malaikat ya, menjadi penolongnya lebih kuat. Nah, sedangkan ta'alluqat jasmani inilah yang menghalangi antara ruh dan malaikat. Jadi hijab ini sebetulnya jasad, wa anta hijabun, dan engkau adalah hijab. Ya, dan muhtajibun. Ya, dan kita terhalang ya, oleh diri kita sendiri. Nah, ini ta'alluqat al-jasmaniyah. Manusia materi, manusia fisik. Ya, inilah yang menghalangi ada ilham, bimbingan ya, Allah melalui malaikat itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika saja syaitan tidak mengelilingi hati manusia, maka mereka akan melihat apa di sebalik ya, bumi ini, yaitu ya, malakutus samawat, ya, samawat. Artinya ketika hilang alaqah jasmaniyah dan tadbirat badaniyah, badan, tangan, ya, kaki. Jadi orang hidup untuk memenuhi keinginan tubuh ini. Ya. Dalam melakukan amal ibadah apapun, bukan karena Allah. Surga pun termasuk keinginan tubuh ini. Ya. Lalu bergantung kepada kekuatan tubuh, kekuatan akal, tidak bergantung kepada bimbingan Allah, hidayah Allah, kekuatan rohani. Ya. Maka itulah yang menghalangi manusia itu daripada ilham atau daripada wilayatul malaikah, penolongan, pengendalian malaikat. Tetapi kalau hilang hubungan jasmaniyah dan tadbirat badaniyah, faqad zala al-ghita'u wal wita'u. Ya. Maka hilang ghita' dan wita'. Tutup. Ya. Dan segala landasan yang menghalanginya. Maka bersambunglah antara asar bil mu'athir. Antara apa yang ada yang akan terkesan di dalam hati dan antara yang memberikan kesan itu. Ya. Dan bersambung juga titik dengan lautan. Satu titik dengan lautan bersambung. Kan setiap manusia ada bagian malaikat. Ya. Dan malaikat ini adalah katakanlah merupakan lautan yang luas. Nah, ketika halangannya, ya, witoknya hilang, maka terus bersambung. Wasya'la bisyams, dan apa sya'la ini? Obor atau lilin lah, ya, dengan matahari. Ya, inilah yang dimaksud nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena apapun begini,
apapun yang Allah akan lakukan ya, kepada makhluknya, maka ada mazharnya, yaitu malaika. Ya, mazharnya namanya malaika. Maka di antara makna rijalul ghaib, malaikat juga. Seorang wali sering mengatakan, Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Ya, antara lain malaika. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau keburukan, maka syaitan. Ya, manusia pun yang melakukan keburukan itu udah mazhar syaitan. Ya. Rijalul gaib juga, misalnya seorang aulia. Ya, terkadang orang kesusahan, datang orang menolong, tak dikenal, tak diapa. Ya, itu rijal yang kita ya tidak tahu dari mana asalnya, dari mana. Ya. Nah, itu juga merupakan al-wilayatul malaika. Ya. Artinya agama ini menyebut segala apapun yang Allah akan lakukan, kebaikan dan pertolongannya kepada manusia, itu namanya malaika. Ya, bukan berarti Allah kerjasama dengan malaikat. Nah, ini buang perumpamaan yang melanggar tauhid. Ya, kita mesti kerjasama karena Allah pun bekerja sama dengan malaikat. Nah, ini ya tidak. Itu mazhar ya, yang Allah kirimkan. Maka ketika mereka ahli tauhid berbicara tentang malaikat berapa bilangannya, ya, maka diberikan makna logikanya. Kalau kamu hujan, hitung titik hujan yang turun terus begitu, begitulah jumlah malaikat yang ya la tuhsa wa la tu'an. Ya, ini adalah menunjukkan bahwa semua asalnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bagi para aulia, bagi para ahli mukasyafa wal musyahadah, maka mereka itu sangat memahami bahwa betul-betul malaikat itulah yang memberikan ilham. Seperti tadi misalnya, ya, seorang yang menyampaikan jawaban-jawaban atau ilmu yang kita harapkan. Kan ada orang, dia misalnya memikirkan tentang satu bidang ilmu. Ya, aku nak punya pengetahuan ini. Nah, tiba-tiba dia jumpa buku, dia baca, nah itu juga malaikat. Ya, yang menghadirkan, yang menumbuhkan keinginan. Tengok, kita tengah cari sesuatu perkara, mungkin di kitab ini, dibuka, oh iya ada. Itu bukan ya kehebatan kita, bukan. Ya. Memang bomoh misalnya nak mau buka kitab, dibuka langsung baca, ya. Dia kira ya. Tapi itu adalah sebetulnya malaika. Ya. Saya punya pengalaman setiap dijemput misalnya di tempat yang besar, ya, tiba-tiba terdetik dalam pikiran untuk baca dalam satu kitab, dibuka, tertarik dengan satu tajuk, baca sampai paham betul. Rupanya itu akan ditanyakan ya, oleh orang yang alim dan mutawadhi. Ya, gitu. Begitu ditanya apa ini, ya, pernah beberapa kali saya ya berpikir dan teringat dengan kitab ini, ya Allah, ya, berarti dia adalah orang alim yang mukhlis, yang mutawadhi, ya, hak dia untuk mendapatkan ilmu. Ya, mungkin ilmu itu sudah ada dalam pikiran dia. Ya. Ya, tapi saya membaca, lalu ditanyakan, lalu disampaikan, dan itu jawabannya. Ya, mungkin orang itu menuduh, Rohimuddin alim betul. Padahal yang sebenarnya kalau kita menyadari bukan. Ya. Maka itu sebab ya ada hadis, boleh jadi orang yang mendengar itu lebih ya lebih luas mendapatkan
paham isinya daripada yang menyampaikan. Karena itu malaikat. Ya, malaikat. Nah, oleh karena itu, ya kita bisa belajar kepada siapapun karena kita mendapatkan ilmu dari Allah. Itu sebab nasihat Al-Imam Ibn Arabi, jika engkau melihat orang alim tidak mengamalkannya, ambil ilmunya dan engkau amalkan. Karena yang mengilhami Allah bukan seseorang. Nah itu. Nah. وقد كان إمران بن الحسين رضي الله عنه يسمع تسبيح الملائكة حتى اكتوى فانحبس ذلك عنه ثم أعاده الله إليه. وروى ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسر الغابة بسنده إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. قال إمران فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا. قال وكانت الملائكة في مرضه تسلم عليه فاكتوى تسلم عليه فاكتوى ففقد التسليم ثم عادت إليه فاكتوى ففقد التسليم ثم عادت إليه. Taib. Dan dikatakan Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhu mendengar tasbih malaika. Ya. Sehingga iktawa. Dia punya penyakit kulit, kemudian salah satu obatnya setrika. Jadi istilahnya kita sakit kulit lalu ngobatinya dipanaskan besi di iktawa. Ya, disetrikalah. Kemudian tertahan dia itu dari mendengar tasbih malaikat. Ya. Summa a'adahullahu ilaihi, kemudian Allah mengulangi lagi kepadanya. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala ya di dalam kitab Asadil Ghabah dengan bisanadihi ilaihi, dengan sanad kepada Ibnu Al-Athir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahal kai. Rupanya ada hadis ya Rasulullah melarang untuk kai. Kai tadi itu mengobati luka dengan itu cara orang dulu lah begitu ya. Qala Amran faqtawaina fama aflahna wala najahna. Nah, kami melakukan kai itu maka tidak berjaya. Ya. Artinya orang melanggar saja sedikit malaikat tidak turun. Ya. Karena melanggar perintah Nabi, melanggar ya. Maka betul-betul malaikat itu berkaitan dengan ilmu. Wa qala wa kanatil malaikatu fi maradihi tusallim alaihi. Malaikat ya Allah mendatangkan lagi, mengembalikan lagi malaikat di sakitnya Imran bersalam kepadanya. Dan kemudian iktawa, taslimnya itu hilang, summa adat ilahi, kemudian kembali balik. Ya. Jadi memang ada yang melihat dari sisi ini ya, ilham, mukasyafah, madad. Ya. Karena mungkin ya kalau kita berbicara itu mungkin kena dari membaca, menerangkan, tapi mereka para aulia terkadang berbicara itu minal madad. Ya, terlepas apakah dia baca buku atau tidak, sekalipun dia baca buku, tetapi apa yang dibicarakannya minal madad ilahi. Ya. Ada orang mungkin dia bicara tentang ilmu haqaiq ya, dan muridnya juga mendengarkannya, mungkin bukan ahli madad. Ya. Karena jika ahli madad, ya, artinya madad ini ilham juga ya, istilah dalam tasawuf madad. Ya. Kalau memang dia ahli madad, maka dia betul-betul menjaga syariatnya, tuh. Menjaga hatinya, ya, kebersihannya, kesuciannya. Karena kita tidak sedikit melihat orang ahli haqiqah, artinya dia bicara ahli hakikat. Tetapi dia dengki, bermusuhan dan terus melakukan sesuatu yang yukhalifus sunnah, yukhaliful akhlaq. Dan itu bukan ahli madad. Jika ahli madad, maka dia betul-betul selamat. Kita kan tidak tahu. Ya, mungkin yang tahu ya la ya'riful wali ilal wali. Kalau wali ya tahu itu wali. Karena kita bukan wali, kita berpegangan kepada ya etika-etika itu, adab-adab itu. Ya.
Kita banyak melihat orang, ya, para ulama, para masyayikh, ya, artinya tuan-tuan guru, kiai, pimpinan sufi, jika bicara madad, jika bicara ilmu hakikat, masya Allah. Gitu. Tetapi apakah dia ahli madad atau bukan, ahli ilham atau bukan, nah, maka kita lihat, ya, mutamasiknya bisyariah wa bi adabi syariah, ya, wabil akhlaq. Jika melanggar, tidak. Ini cuman kai saja, berhenti malaikat datang. Ya, padahal mungkin, ya, melarangnya Nabi dengan kai ini bukan larangan yang haram dan dosa, mungkin lebih kepada akibatnya, ya, tidak baik. Itu pun karena melanggar. Ada hadis Nabi, ya, wa kanatil malaikatu fi marid tusallim alaihi faktawa fa faqidat taslim. Ya. Nah, wa laqad summiya. Dan orang-orang sufi memberi nama ilmu yang dihasilkan daripada ilham itu namanya ilman laduniyan. Ya, yang murni itu karunia Allah, karam Allah tanpa wasitah ibarah. Ya, tanpa ada ucapan apa-apa, terus ke dalam hatinya. Wa qala ba'duhum ta'allamna bila harfin wa sautin qara'nahu bila sahwin wa fautin. Kami belajar tanpa huruf dan suara. Dan kami membaca juga tanpa ada kelalaian dan kesenjangan. Yakni apa? Bitariqil faid al-ilahi, limpahan Allah ke dalam hati. Ilham ar-rabbani. Ya, ilham dari Tuhan. Bukan bitariqit ta'lim al-lafzi, ya, wa tadrisil qawli. Ya, bukan belajar dari ucapan atau belajar, ya, menganalisa lafal-lafalnya lalu tidak. Mereka fasih mengucapkan kena ada ilham dari malaikat yang diberikan kepadanya. Ya. Dan itu disebut ahlul madad, yang mempunyai ilmu laduni. Ya. Naam, waqad su'ila. Kita habiskan bab ini. وقد سئل الإمام الغزالي عن الإلهام فقال الإلهام ضوء من سراج الغيب يسقط على قلب صاف لطيف فارغ كل هذا يدل على إمكان الكشف وصحة الإلهام إذا كان القلب صافيا فارغا من علائق الدنيا وهمومها ومن صدء الذنوب وظلماتها فالشياطين الظلمانية لا تقع إلا على القلوب العفنة إلا على القلوب العفنة كما يقع الذباب على الأوادي الوسخة فتحجب القلوب عن مطالعة ما حجب عنها يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء وتصرف وسوستها عن تلك القلوب بذكر الله تعالى ومراقبته إن الشياطين وادع ختمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنث وإن نسي التقم قلبه لأن القلب التقم قلبه لأن القلب إذا اعتاد الوسوسة والغفلة عن ذكر الله تعالى مرضا وأما إذا اعتاد الذكر وسكر بأنواره وسطعت عليه شمس تجليات حية تجلي وسطع عليه شمس تجليات الله تعالى حية وكان في عدد الأحياء ويقول عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Imam Al-Ghazali ditanya tentang ilham, maka beliau menjawabnya dau'un, ya, cahaya min sirajil ghaib. Allah. Ya. Cahaya dari sirajil ghaib. Apa siraj? Lilin. Pelita. Gaib. Artinya pelitanya di belakang yang zahir ini Allah. Itu terangnya sampai.
jatuh ke hati yang bersih, safin, latifin, farighin. Ya. Orang bicara tentang martabat 7, Nur Muhammadi, setelah itu dengki-dengkian. Nah, ini bukan ahli madad. Ya. Dan ini menunjukkan ala imkanil kashf wa sihhatil ilham. Allah. Ini menunjukkan ya, kemungkinan sebuah kasyaf dan kebenaran sebuah ilham. Ya. Kalau orang mendapat ilham, itu menunjukkan bahwa dia kasyaf, hatinya bersih, maka itu adalah ilham, kasyaf. Kalau hatinya safin, latifin, farighin. Safin bersih, latifin lembut, farighin ya, kosong dari selain Allah. Nah, jika hatinya safi, farig dari hubungan dunia dan segala beban dunia, dari karat dosa dan kejalimannya, ya, itu namanya ilham. Ya, itu namanya kasyaf. Tapi kalau tidak, maka itu adalah mudda'in. Kalau dia ngaku, oh, saya dapat ilham, saya lihat perilakunya, ya, buruk atau tidak. Kan yang menunjukkan hati itu bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada ghibah, tidak ada adawah, tidak ada baghdha, ya, tidak ada. Tapi kalau itu ada, maka bohong, ya, dia termasuk ahli ilham dan ahli madad. Ya. Karena syaitan yang zulmaniyah ini hanya jatuh kepada hati yang busuk, afin. Ya. Sebagaimana zubab, apa zubab itu? Lalat jatuh ke tempat yang kotor. Ya, orang ya tergantung pikiran itu datang, ilham itu datang, itu tergantung hatinya. Kalau hatinya kotor, yang datang kotoran. Ya, kalau hatinya bersih, yang datang ilham. Ya, yang datang kasyaf. Tapi jika tidak bersih, maka ya, maka orang datang buruk sangka, itu karena hatinya buruk, maka sangkanya ya, yang datang kepadanya buruk. Gitu. Ya, perumpamannya itu yang mengundang lebah, ya, itu bangkai atau bunga. Bunga. Tapi yang mengundang lalat Bangkai. bangkai. Lalat nemplok di bunga, dia pergi. Tapi kalau tengok bangkai, wow, dia datang. Maka untuk menarik idea, pikiran, itu tergantung hatinya. Hatinya bersih, maka yang datang ya, yang bersih. Maka hati itu terhijab dari melihat apa di belakang hijab itu, apa yang dihijabi darinya. Maka Nabi bersabda, kalau tidak ada syaitan mengelilingi hati manusia, mereka akan melihat malakutus sama. Ya. Dan maka watusropu waswasatuha. Ya, karena dia hatinya tidak dikelilingi oleh syaitan, maka akan tusrop waswasnya dari hati itu dengan zikir Allah. Disingkirkan waswas syaitan itu dari hati tersebut dengan zikir kepada Allah dan muraqabah kepada Allah. Dan itu termasuk merasuk. Ya. Kenapa ada orang kerasukan tuh? Kenapa? Karena ada sesuatu yang menghilangkan cahaya. Ya. Cahaya akal. Apa yang merusak akal? Al-ghadab. Apa? Awaluhu junun. Marah itu
mula-mula yang menimbulkan marah, akalnya ya, hilang. Ya, gila, akalnya hilang. Nah, akal itu kan cahaya. Kalau orang akalnya hilang, maka tubuh manusia ini bagi jin itu adalah hotel bintang 5. Ya, tak ada tempat yang dia berharap tinggal di tempat itu, tempat yang indah, segala ada. Ya, itu bintang 5-nya setan ini, tubuh ini. Nah, kalau kosong dari sinar, maka jin nyurup. Nah, itu sinar akal, belum sinar iman. Ya, zikir terus hilang. Gitu. Ya, kalau zikir hilang itu mungkin dari menggoda. Ya, kalau akal cahayanya hilang, maka merasuk. Orang marah yang sangat kuat ini meredupkan cahaya akal dan iblis merasuk. Atau kalau tidak marah, sedih sangat. Nah, santri misalnya nak balik sedih sangat. Nah, sampai sedihnya itu tak boleh ditahan. Nah, ini lama-lama merasuk. Ya, karena berarti akalnya lemah untuk menahan ya perasaan-perasaan yang tumbuh dari nafsunya itu. Apa tadi? Marah, kemudian apa? Sedih. Yang ketiga, takut sangat. Ke belakang pondok pun takut, ada hantu misalnya. Ya, tapi takutnya takut sangat. Ya, ini pun berarti akalnya lemah. Ya. Kita kalau jalan, mungkinlah ada hantu lah, mungkinlah. Tapi kalau akal kita kuat, mereka tak berani. Ya, bahkan takut sekali, sangat. Yang keempat apa tuh? Nafsu sangat. Ya, yang berlebihan. Nah, 4 ini yang meredupkan cahaya akal dan merasuk. Maka ya ini pelajaran ya untuk santri. Kalau ada orang kerasukan, jangan dipijit. Ini dipijit ininya. Ya, keluar tak? Sebetulnya membantu dia untuk ya ketika dia dipijit dan kemudian dia berontak, itu kan pikirannya hidup. Sebetulnya yang mengusir setan pikirannya. Pada saat itu dia kembali kepada kesadaran pikirannya ketika dipijit kuat itu. Ya. Begitu dipijit, sadar. Wah, dikira ini sembuh. Ya, dilepas, balik. Cuman kasihan, setelah itu sakit semua. Ya, saya tak pernah mengobati orang kerasukan dipijit. Saya kalau ada orang kerasukan, bahkan ya, orang kerasukan itu jangan ditonton. Ditonton dia makin hilang kesadarannya karena malu. Dan makin, ya, jika hilang berarti jin itu makin kuat. Antum kalau mengobati orang kerasukan jin, suruh masuk ke bilik duduk berdua. Ya, saya pernah di Pulau Pinang, Tuan Imam anaknya sakit. Dia anak muda, sudah punya anak, punya istri. Berhenti dari kerja udah bertahun-tahun. Dan sudah mulai galak. Sebetulnya bukan galak, karena diperlakukan tidak baik. Jadi dia marah. Ya, akalnya hilang, marah ya. Memang salah satu sifat yang melemahkan akalnya adalah marah. Akhirnya marah, mau hancurkan, mau ngejar, atau mungkin membunuh orang, iyalah. Karena sering ditonton. Jadi kata Tuan Imam itu, Syekh, ini sudah, jin itu sudah kuat sangat sehingga dia kadang marah. Iyalah, kata saya memang. Yang membuat jin merasuk itu marah. Gitu. Oke, bawa ke masjid. Ada bilik, masukkan ke bilik dulu, nanti biar saya datang. Nah, akhirnya begitu udah selesai pengajian, terus dibawa masuk ke bilik, saya masuk. Ada yang mengawal 2-3 orang. Kamu mau kemana? Kami masuk dengan, jangan, tinggalkan. Dikata Sidi, dia garang. Iya saya tahu. Ya.
Boleh. Ya. Tetap orang tuh maksa mau ditemani karena galak. Kata saya nih, pukulan saya ini sekaligus mati nanti kalau saya pukul. Padahal memang tak ada apa-apa. Nah karena dia ini diberitahu nanti kau jumpa seorang ustadz kan, nanti dia tuh udah siap-siap untuk menolak. Jadi begitu masuk pun sudah. Maka menyembuhkan mereka itu bawa seolah-olah tak sengaja. Gitu. Jam kita singgah, oh ada Tuan Guru itu. Nah, terus diobati. Jadi dalam keadaan dia siap dengan kosong dia menerima arahan-arahan. Ya, duduk, matanya sudah melotot. Kata saya, kenapa kamu marah? Dibicarakan kalau memang dia pemarah. Kamu harus sadar, jin itu takut dengan manusia kalau akalnya hidup. Karena yang membuat kita mulia ini. Jadi kamu lawan sifat marah itu. Ya kita tanya, istri kamu kemana? Anak kamu sudah meninggalkan saya karena kamu banyak marah-marah. Dan jin pun masuk. Kita hina jin sehina-hinanya di depan dia. Ya. Terus sudah itu obatnya. Nah, jika tidak ada nur, ya, rohani yang bersih, ya, maka ya, malaikat tidak masuk. Ya. Tapi kalau bersih, malaikat masuk, setan pun datang lari. Ya. Taib. Kemudian setan itu meletakkan ya khotamnya apa? Moncongnya itu ke hati manusia. Kalau hati itu berzikir maka setan lari. Tapi kalau dia lupa maka moncongnya itu ya akan mengarah kepada hatinya. Karena hati ketika terbiasa was-was, ya, idza tadal waswas wal ghaflah an dzikrillahi marid. Sakit hati itu. Ya. Bukan sakit apa-apa karena dia cahayanya tidak keluar. Nah, orang yang cahaya hatinya tidak keluar, maka itu sakit. Ya. Adapun jika biasa berzikir dan disirami dengan cahaya-cahaya zikir. Nah ini sebetulnya yang orang salik, ya, seorang ahli thariq, ketika dia berzikir itu bukan zikirnya tapi nurul zikir. Ya, cahaya zikirnya. Apa? Hati ingat kepada Allah, syuhud, yaqzah. Ya. Itu yang dimaksud berzikir. Nurnya, bukan alfaznya. Ya, tetapi hakikat zikirnya itu yang perlu kita ada di dalam hati. Ya. Bukan alfaznya, bukan hurufnya, meskipun seperti orang misalnya zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu sebetulnya wajad seorang sufi. Karena ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha, dia menafikan selain Allah dan menisbatkan Allah. Nah ketika memang dia sudah sangat kuat isbatnya, maka ingat kepada Allah hatinya lebih cepat dari gelombang suara mengucapkan huruf. Ya, lebih cepat dari itu. Sehingga maka dia mendapatkan apa dalam hatinya? Sesuatu wajad, sesuatu yang didapatkan dalam hatinya, maka membuat tetapi kalau baru 2 kalimat la ilaha illallah, ini bukan wajad. Ini justru sebenarnya itu keluar daripada manhaj tarbiyah. Yaitu namanya tasawuf taklidi. Ya, dan kita sering menyaksikan itu. Ya. Bahkan kan katanya ada zikir lidah, terus ada zikir qalbu, ya. Ada zikir napas, artinya zikir yang sudah masuk ke tulang dan daging itu. Ya, itu kan majas. Bukan begitu zikir terus terasa. Ya, seperti ada api. Itu bukan bersifat fisik.
nur bukan, tapi ya, bersifat maknawi ke dalam hati. Ada cahaya yang timbul di hati, membuat dia itminan, ya, membuat dia ya, menjadi taslim, tafwid, itu nurul zikir. Ya, bukan lafaz zikirnya, tetapi nurul zikirnya itulah yang dilakukan oleh mereka para salikin. Maka suqiya bi anwari zikir. Ya, apa wasata'at alaihi syamsu tajalliyatillahi. Dan matahari tajaliyah Allah sata'at, memancar. Ya, zaharat, ya, memancar matahari tajalli Allah. Apa? Anugerah, madad, sifat-sifat mulia ke dalam hati seseorang. Maka hidup hati itu. Dan dia disebut ke dalam bilangan orang-orang yang hidup. Seperti hadis Nabi ini. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah, ini nurul zikir. Dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Hatinya mati. Dan hatinya hidup. Itu jika ada nurul zikir. Taib. Fa'idha wazaba. فإذا واظب المؤمن على ذكر الله تعالى وكان مستقيما على شرعه متحليا بالتقوى مستأنسا بربه صار حيا بالله ويقول القوم القلوب نوعان قلب لا يولد ولم يأن له أن يولد بل يذل جنينا في بطن الشهوات والغي والضلال وقلب ولد وخرج إلى فضاء التوحيد وحلق في سماء المعرفة وخلص من ظلمات النفس وشهواتها واتباع هواها فقرت عينه بالله تعالى وأنارت جوانبه أشعة اليقين وجعلته مرأة وجعلته مرأة شفافة لا سبيل للشيطان إليه ولا سلطان له عليه وليس هذا ببعيد فالطاقة الروحية قد انطلقت إلى عالم الغيب وصار صاحبها حيا بعد أن كان ميتا ومنورا بعد أن كان مظلما وملكيا بعد أن كان شيطانيا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Apabila seorang mukmin itu wazaba, menekuni zikir Allah dan mustaqim terhadap syariatnya, lurus, ya, mustaqim. Arti mustaqim ini istiqomah, bukannya rutin, ya. Istiqomah ini adalah dia melakukan syariat Allah itu tegak dan lurus untuk kepada Allah itu istiqomah. Dan mutahallian bittaqwa, menghiasi diri dengan takwa. Istiqnas, merasa nyaman dengan Tuhannya, maka jadilah dia hidup hatinya dengan Allah. Ya. Dan orang-orang sufi berkata, al-qulubu naw'an. Hati itu ada dua macam. Pertama, qalbun la yulad. Walam ya'ni lahu ay yulad. Hati yang tidak dilahirkan. Walam ya'ni ayyulad lahu. Dan tidak datang untuk dilahirkan kepadanya. Artinya hati yang masih belum lahir lah. La yulad ini artinya tidak dilahirkan. Walam ya'ni ayyulad. Dan tidak datang untuk dilahirkan untuknya. Tidak datang dilahirkan untuknya. Artinya hatinya belum lahir. Janin. Ya. Bal yazil, bahkan dia masih janin di dalam perut syahwatnya.
ya, di dalam ghai wa dhalal, kesesatannya. Artinya hati yang belum zuhur, hati yang belum dominan, hati yang belum kuat. Dan yang kedua hati yang wulid, hati yang lahir. Dan keluar kepada fadha'it tauhid, ya, kepada luasnya tauhid. Kemudian halaqah, terbang di langit ma'rifah. Kemudian membersihkan dari khalasa min zulumatin nafs, membersihkan dari gelapnya nafsu dan syahwatnya serta mengikuti hawanya. Faqarrat ainuhu billah. Faqarrat ainuhu billah, maka ya, mata hatinya qarrat billah, ya, tentram kepada Allah. Dan kemudian menyinari jawani bahu asyatul yakin, sinaran keyakinannya menerangi sekeliling dia, sekeliling hati itu, dan menjadikannya, ya, menjadikan hati itu sebagai mir'ah, cermin yang syafafah. Apa? Cermin yang transparan. Ada? Ada. Transparan, ya, transparan. Tembus pandang, yalah, tembus pandang. Yang tidak ada jalan setan kepadanya. Ini menggoda. Dan tidak ada yang menguasai atasnya. Walaysa hadza biba'id, dan ini tidak mustahil. Fattaqa ruhiyah, kuasa rohani, qad intalaqat ila alamil ghaib. Apa? Kuasa rohani itu mampu intalaqat ila alamil ghaib, ya, menembus, melejit, ya, kepada alam gaib. Sehingga sara sahibuha hayyan, si pemilik hatinya itu hidup setelah tadinya mati. Dan tercerahkan wa munawwaran, ya, setelah tadinya muzlaman, ya, wa malakiyan, dan ya, dia seperti malaikat. Setelah tadinya adalah syaitanian, yang tadinya adalah syaitan, maka dia jadi seorang malaikat. Jadi sifat-sifatnya lebih ruhaniyah. Ya. Wa man kana mayyitan fa ahyainah. Allah. Barang siapa yang tadinya mati kemudian kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan cahaya untuknya. Allah. Yamshi bihi, yang dia bawa finnasi, ke tengah orang. Jadi dia membawa cahaya, pikirannya, ucapannya, halnya, semuanya mencerahkan, menyinari orang, memberi, ya, ifadah, kebaikan kepada orang. Ya, karena mungkin ucapannya menerangi tapi perilakunya tidak, malah menggelapi. Ya. Nah, maka orang yang selalu zikir dan istiqomah, ini artinya mereka, ya, orang-orang sufi, ya, ada kitab yang sudah tidak perlu menyebutkan istiqomah dalam syariat. Siapa yang berzikir pasti ini. Nah, itu, ya, akhirnya orang berzikir saja dan tidak melakukan syariat. Ini tidak betul. Tapi di buku ini nih, ya, di buku ini Masya Allah, jadi disebutkan semua. Seperti misalnya manhaj, di kitab ini ada ilmu. Manhaj amali, orang sufi ada ilmu. Di kitab-kitab lain ilmu tidak disebut. Sehingga orang-orang sufi berkesan, ya, memahaminya bahwa orang ahli tarekat itu tidak perlu ilmu. Ya, bahkan mengatakan ilmu itu kulit. Kalau dia sudah punya, ya, isinya, dagingnya tuh. Gitu. Nah, daging kalau tidak dibungkus kulit, ya, tidak. Tapi di sini diterangkan ilmu. Ya, padahal ilmu itu sesuatu yang, ya, yang sifatnya daruri. Ya, tidak perlu lagi di apa yang tak dengan ilmu. Ya, kita nak bikin tempe pun tanya ilmunya tuh.
Ya, bagaimana orang nak berjalan menuju kepada Allah tidak perlu ilmu. Ya, hasya. Namun ya artinya di kitab Haqaiq ini ya, kitab yang terbaik, kitab yang paling mu'tadil, kitab yang betul-betul manhaji, ya, wuduh, ya, menerangkan betul-betul tentang apa manhaj dari tasawuf. Ya, ketika beliau menerangkan tentang hati zikir saja, tapi tetap wa kana mustaqiman ala syar'ih mutahalliyan bittaqwa musta'nisan bi rabbih. Ini adalah hati yang penuh dengan zikir, orangnya juga nanti istiqomah kepada syariatnya dan takwa. Nah, maka hati ada dua kata mereka, hati yang belum terbit dan hati yang sudah terbit. Kalau sudah terbit maka memancarnya ke cakrawala atau ke luasnya tauhid. Ada salah satu keterangan mereka. Kalau kita lari ke lautan tauhid, maka ya persoalan apapun hilang. Ya, kita sering larinya kepada diri kita. Maka ada solusi, ya solusi sosial. Jika orang susah larinya kemana? Ke Allah kan gitu. Jangan ke diri sendiri. Ya, coba kita lihat puisi yang dibuat oleh orang di dunia ini. Atau syair-syair, atau cerita-cerita, cerita pendek ke cerita panjang ke atau film ya, yang dikisahkan di situ tentang perkara masalah kehidupan. Tapi kita lihat mazhabnya kalau secara ilmu sastra itu. Mazhabnya apa? Ya, apakah materialisme atau rabbaniyah? Ya, kalau materialisme semua perkara dikembalikan ya, pada dirinya. Tidak kembali kepada Allah. Tapi kalau naskah-naskah itu ya, solusinya dikembalikan kepada Allah, kalau dalam tasawuf disebut itu dia buang ke lautan tauhid. Kita sedih. Kalau kita buang kepada diri kita, hancur, kita tanggung sendiri. Mungkin tubuhnya akan rusak. Ya. Tetapi kalau dibuang ke lautan tauhid, ya. Kenapa diumpamakan lautan tauhid? Lautan kalau kita buang bangkai apapun tercemar tak? Tidak tercemar. Maka jika dikembalikan kepada Allah itu diumpamakan lautan yang lapang. Sebesar apapun kalau dikembalikan kepada Allah. Apakah kita punya lautan tauhid? Ya. Apa maksudnya lautan tauhid? Adalah hati yang bersih itu. Yang di dalamnya penuh dengan anwarnya. Penuh dengan asrornya. Ya, asrarut tauhid, anwarut tauhid. Ya. Apabila di dalam hatinya punya tajaliyat Allah tadi, sifat-sifat mulia, akhlak karimah, maka itu ya, itu menunjukkan kepada tauhid. Dan itulah yang disebut lautan tauhid. Ya, justru ya, mungkin akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, apapun yang dicampakkan ke situ. Nah ini maka membuat orangnya hayyan, yang sebelumnya mayit, munawwar, yang sebelumnya muzlam, malakian, yang sebelumnya syaitanian. Wala syakka anna tilkal asrari ruhiyah. Maka jelas bahwa asrar ruhiyah itu tadi disebut anwar, sekarang asrar. Kenapa? Karena sesuatu yang tersembunyi di ruh. Ya. Mestinya ar-ruhiyatus sirriyah, tapi asrarur ruhiyah. Rahasia-rahasia yang terdapat dalam rohani. La tudrak bi mujarradil kalam. Ya, itu tidak bisa dipahami sekedar bicara. Faman la nasibalahu fi syai'in minha la yadurruhu an yakilaha ila arbabiha. Maka orang yang tidak punya nasib ya, baginya sesuatu daripada asrar itu ya, la yadurruhu an yakilaha ila arbabiha wa an yu'til qaus bariha. Falil kasafati aqwamun laha khuliqu walil mahabbati akbadun wa ajbanu. Mana? Maka tidak
La yadurruhu an yaqil, artinya serahkanlah kepada arbabnya bagi orang yang tidak mempunyai nasib. Dan wa ayyutil qaus bariha, dan berikanlah sesuatu yang tidak dipahami itu ya kepada bariha, ya, kepada si pemiliknya, kepada Tuhannya. Falil kasafati aqwamun laha khuliqu. Sebana kasafa. Kasafa. Ketebalannya. Kasif. Falil kasafati aqwamun laha khuliqu. Walil mahabbati akbadun wa ajfanu. Ada satu kaum ya, memiliki kasafah, ya, memiliki ketebalan, memiliki halangan yang menghalangi si kaum itu. Laha khuliqu, ya, mereka diciptakan untuknya. Dan walil mahabbati, dan adapun cinta memiliki akbad, memiliki hatinya dan memiliki ajfan. Orang yang punya cinta ya, itu tersimpan di hati, dan ya, orang yang mempunyai cinta ada orangnya yang bisa melihat, dan karena ada hatinya di dalam hatinya ada cinta. Tapi kalau tidak ada cinta ya, maka tidak bisa melihat, tidak punya asrar ilah. Kalau punya asrar maka dia melihat apa yang diucapkannya. Ya, itu yang tadi saya katakan, kita kan mungkin tidak punya asrar. Ya. Kita melihat orang bicara, kita tidak bisa melihat apakah ya, dia memang min ahlil hayy, min ahlil madad, min ahlil ilham. Yang kita tahu hanyalah apakah dia mutamassik bil adab syariah wal haqiqah. Artinya apakah dia berakhlak atau tidak, itu saja. No. Ketika tidak berakhlak, ya, maka mundurlah. Ya. Tetapi ketika kita bersuhbah kepadanya, kemudian ada akhlaknya, maka berarti dia ahlinya. Wa adnan nasib min hadil ilmi at-tasdiqu bihi. Nah, paling tidak, minimal kita dapat dari ilmu ini, ya, itu at-tasdiq, percaya. Ya. Kalau kita memang bukan ahlinya dan kita tidak tahu, percaya saja. Ya, maka ramai kan orang di luar sana ya, tentang ilhama, tentang kusyufat, tentang futuh, tentang madad. Ahlillah, mereka tak percaya. Ya, mereka tak percaya. Ya. Karena tak percaya, mereka tak akan dapat. Ya. Satu contoh saja. Di dalam tasawuf itu kan ada satu ungkapan begini. Murid di depan gurunya itu seperti mayit di tangan pemandinya. Itu mereka karena tidak pernah masuk kepada madrasah tarbiyah. Wih, ini menghilangkan kemanusiaan, martabat kemanusiaan. Jadi orang di depan gurunya itu udah seperti mayit. Ini pertama kali orang salah memahami itu. Pertama kali yang buruk pada dirinya adalah ilmu balaghahnya. Ya, jangan pergi ke apa maksud. Ya, berarti ilmu balaghahnya jelek. Ya, sesuatu yang ditasbih itu kan lihat wajah sibihnya. Ya, wah ini, nah itu kan tasbih. Murid di tangan guru seperti mayit di tangan. Itu kan tasbih. Seperti misalnya an-nahu kal milah. Ya kan? Nahu seperti garam. Garam kalau kebanyakan sedap tak? Kalau ada ya, ilmu kalau kebanyakan tak sedap. Ya, jadi dikurangnya garam dan adanya garam. Nahu itu. Ya, baru jangan diserupakan dari berbagai sisi. Hanya satu sisi yang ada pada musyabbih.
Hubungan murid dengan guru itu hubungan mahabbah. Ya, hubungan yang mana mereka dua-duanya bersimpuh di depan rahmat Allah. Jadi mereka punya adab. Bahkan kalau kita merasakan adab guru itu, adab seorang murabbi itu, adab syekh itu lebih tinggi daripada kita. Ya. Bagaimana mau memperlakukan buruk kepada muridnya? Tidak. Ya. Kalau itu sebuah tasbih, dia pikir wajah sahabatnya apa. Ya. Nah ini juga terjadi di mana-mana. Bahkan ya mungkin orang menfatwakan buruk dan sesat kepada satu tarikat disebabkan ayat yang mereka tidak pahami dan akhirnya menjadi keputusan yang tapih, ya, yang tidak berguna. Nah, nasib paling minimal kepada ilmu ini tasdik bihi, ya, dan taslim kepada ahlinya. Nah, wa aqallu uqubah man yunkiruhu alla yurzaq minhu syai'a. Dan juga hukuman yang paling minimal orang yang mengingkarinya, dia tidak dapat, tidak direzekikan sedikit pun dari ilmu ini. Karena ilmu ini adalah ilmu siddiqin wal muqarrabin. Ilmu orang-orang yang siddiq dan ilmu-ilmu. Sekarang orang ahli agama, jika ketika mendengar ilhamat, mukasyafat, itu sesuatu yang ya, sama mungkin dengan sesuatu kezindikan, kufuran. Nah, disitulah kelemahan orang beragama sekarang. Ya, mereka tidak mendapatkan ilhamat-ilhamat itu, ya maka ya, agama ya, dipahami bukan. Tidak juga kita sebut dia memahami atas zohir agama. Orang jika komitmen dengan zohir agama pun selamat sebetulnya. Ya, seperti seorang sahabat datang kepada Nabi, apakah engkau merintahkan sholat? Iya. Adakah selain perintah, adakah sholat selain 5 waktu ini? Tidak ada, yang ada sunnah. Engkau memberi puasa? Ya. Iya. Adakah? Ya ada puasa sunnah terus. Lalu dia mengatakan, aku akan mengamalkan ini dan tidak menambahkannya. Gitu. Maka ketika pergi, kata Nabi, kalau memang dia betul, ya, dia melakukan karena Allah tentunya, ya, maka dia akan selamat. Gitu. Itu kan boleh dikatakan itu dari zahir, tapi sebetulnya ya, orang bukan memahami dari zahir agama ini, tetapi bil hawa, ya, bil hawa, sehingga mudah mentabdi', mudah mentakfir, dan mudah menyalahkan. Ya. Apalagi kepada perkara-perkara yang bersifat ilhamat, kusyufat, futuhat. Itu tidak ada. Orang hidup beragama meskipun ulama. Ya, itu tidak ada. Namun sepanjang sejarah, ya itu tidak berupa suatu fatwa misalnya dari ulama. Karena fatwa itu kan berkaitan dengan amal zahir. Ya, ketika sesuatu yang bersifat batin, maka dia bari. Gitu. Bari. Maka kita mendengar kisah-kisah dulu, bunuh terus. Ya, enggak perlu dipatwai lagi. Bunuh terus, Halaj misalnya dibunuh. Ya. Surawardi misalnya, Al-Maktul dibunuh. Gitu. Tapi untuk dipatwakan tidak, karena itu masalah ilhamus siddiqin, ilhamul muqarrabin. Tetapi di zaman sekarang ada sekelompok orang yang beragama justru yang mereka mahjub dari ilhamat ini, ya, terus menutup ya, agama. Jika tanpa itu maka tidak ada irsyadat, tidak ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.